Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, mari kembali kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, kita akan bahas 4 ayat ini. Judul perikopnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Lihat di sini bahwa kehidupan kita itu diperhatikan. Di sini dikatakan mempunyai banyak saksi. Banyak para malaikat yang menyaksikan kita. Banyak setan-setan yang menyaksikan kita, dan bahkan Tuhan sendiri menyaksikan kita. Ada orang-orang di sekeliling kita juga yang menyaksikan kita. Oleh karena itu kita seringkali mendengar katanya Kristen tapi kok seperti ini. Wow, luar biasa, orang itu disakiti tapi kok tetap ya mengampuni, malah tidak pernah. Kelihatannya tidak pernah mau membalas. Ya. Jadi contoh-contoh seperti ini sebetulnya itu merupakan saksi yang menyaksikan kita. Oleh karena itu selama kita hidup, kita harus mempunyai kesadaran ini bahwa hidup kita itu disaksikan. Banyak orang, disaksikan banyak malaikat, disaksikan banyak setan, bahkan disaksikan Tuhan sendiri. Dan dikatakan kehidupan kita ini seperti orang yang berlomba. Sehingga kita bisa membayangkan kalau kita ada dalam perlombaan yang menyaksikan kita. Ada kalanya bosan, ada kalanya bergairah, ada kalanya bersukacita, ada kalanya kecewa. Anda perhatikan kalau orang nonton pertandingan, mau tinju, mau sepak bola, mau apa aja ya. Bahkan kadang pahanya sendiri dipukul sendiri ya karena gregetan. Ya. Bahkan cewek-cewek bisa katakan, wah kok bodoh gitu aja enggak gol. Padahal sendirinya kalau nendang mungkin balnya tetap di tempatnya, bolanya sendirinya jatuh mungkin kan. Tapi tetap aja itulah model-model dari penonton. Artinya bahwa ketika kita adalah pelaku firman yang ikut perlombaan, kita itu sedikit bicara. Kita menjadi pelaku. Ingat bahwa Tuhan memberi kita satu mulut. Ya, satu mulut, dua telinga. Jadinya banyak diam, banyak mendengar. Ya, jangan banyak bicara. Nah, kembali kepada pembahasan kita, di sini dikatakan karena kita ditonton, disaksikan banyak orang, banyak malaikat, banyak setan, marilah kita berlomba itu sambil menanggalkan semua beban dan dosa. Beban dan dosa itu tidak sama.
Kalau dosa itu sudah jelas. Kita sudah tahu kita tidak mungkin berzina, kita tidak mungkin mencuri, ya. Kita tidak mungkin memfitnah, kita tidak mungkin membunuh, itu dosa, jelas. Tinggalkan itu semua. Bahkan dikatakan di dalam Korintus, di dalam Galatia, orang yang melakukan seperti itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Tetapi seringkali yang menghambat perjalanan atau perlombaan iman kita itu adalah beban. Ya. Beban ini dianggap hal yang biasa. Sudah tahu gajinya 5 juta, kok maksa kredit ya Avanza, apalagi Kijang Innova ya kan. Bisa bayar uang mukanya, kemudian bayar 1 kali. Setelah itu ini akan jadi beban. Ya, ayam ganti ceker, dari ceker ganti lagi bau-bauan ya kan. Itu menjadi beban. Bahkan kita akan memikir, aduh kok lama ya, kapan lunasnya? Ini beban. Ya. Ketika gaya hidup kita terlalu tinggi dengan apa yang kita miliki, ini menjadi beban. Kita ingin diperhatikan orang, ya. Kemudian kita pakai pakaian kalau tidak 1,5 juta, kalau tidak 10 juta, ya, tidak enak kok gatel semua. Iya, memang gatel, tapi kan dipaksakan kan. Bedanya pakaian kan, kalau pakaian murah itu tubuh kita menyesuaikan kepada pakaian. Kalau pakaian mahal itu pakaian menyesuaikan ke tubuh kita. Tetapi kan tidak perlu diikuti itu terus kalau itu akhirnya menjadi beban. Seharusnya uang bisa buat makan 1 bulan, ini dibelikan pakaian 1 kali habis. Mikir kemudian besok makan apa, besok lusa makan apa. Ya, ini beban. Nah orang ketika sudah banyak beban seperti ini, untuk beribadah malas. Untuk berdoa malas. Ya. Oleh karena itu kita harus perhatikan di sini. Oleh karena itu Alkitab juga berkata jangan berhutang. Kenapa? Hutang itu akan menjadi beban. Itu akan mempengaruhi persekutuan kita dengan Tuhan. Ya. Kehidupan kita tidak bisa bersuka cita, gampang tersinggung. Kenapa? Bebannya sudah banyak. Ya. Tanggalkan semua beban. Jadi kalau dosa sudah jelas, orang Kristen kalau memang mengaku Kristen seharusnya dosa sudah tidak kita lakukan, ya kan? Membunuh, berzina, tidak mungkin lah. Tetapi beban itu menjadi hal yang umum. Orang katakan tidak masalah, beriman aja. Kadang ada pendeta-pendeta yang mengajarkan memberi dengan iman. Artinya uang belum ada. Kita nulis akan memberi setiap bulan 10 juta ya dengan iman. Ternyata itu menjadi beban. Bulan depannya kok hanya 7 juta dapatnya, masa mau dikasih semua? Padahal janji juga 10 juta. Ini menjadi beban. Alkitab katakan berilah menurut apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Jadi jangan juga berjanji, nanti kalau saya sudah kaya, saya akan beri sekian-sekian. Itu belum ada padamu. Tidak usah janji untuk ngasih. Ya. Iya kalau setan tidak ikut ambil bagian. Kalau setan ikut ambil bagian namanya roh pendakwa, dia akan mendakwa kita. Katanya mau ngasih, mana katanya mau ngasih, mana katanya mau ngasih. Karena merasa bersalah, kita tidak berani untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita malas untuk beribadah. Itu beban. Ya. Bagaimana kalau orang banyak tanggungan? Anak, keponakan, cucu, cicit, semuanya ditanggung. Sekolahnya ditanggung. Beban. Enggak Pak Yusa, itu buktinya masih ketawa. Oh iya, tapi hatinya yang terbeban. Kan enggak mungkin mulutnya yang terbeban kan? Hatinya yang terbeban. Ya. Oleh karena itu ketika saya memberikan konseling pernikahan,
Saya katakan, ingat loh, ketika kalian menikah, yang harus diutamakan itu adalah pasangan. Bukan orang tuamu lagi. Kamu memberi, tidak harus ada patokannya memberi. Kalau ada, harus memberi. Kalau tidak ada, jangan merasa bersalah kalau tidak bisa memberi. Karena orang tua yang benar akan selalu berbahagia melihat anak-anaknya itu cukup, tidak bikin masalah, sudah selesai. Ya. Memberi, oh puji Tuhan kalau bisa memberi. Tetapi jangan menjadi gaji orang tua. Itu akan jadi beban kalau sudah jadi gaji. Karena pendapatan kita tidak pernah sama. Bisa banyak, bisa sedikit. Kalau itu sudah menjadi gaji, kita sendiri yang kelabakan nanti. Ya. Jadi perhatikan kebenaran ini bahwa yang diremehkan, yang tidak diperhitungkan orang untuk kemajuan kerohanian adalah beban. Kalau dosa, yakin saya, orang Kristen tidak akan menyentuh dosa ini. Tidak akan hidup membawa dosa, tetapi beban biasanya bawa. Ingat pelari maraton ketika dia lari, walaupun dia punya jaket yang terbaik sekalipun, sepatu boot yang sampai ke pangkal paha, yang orang kalau lihat tertarik, ya, itu pun tidak akan dipakai. Mereka akan pakai pakaian seminim mungkin. Wah, dilihat tidak bagus. Oh iya, memang tidak bagus. Tetapi tujuannya adalah supaya bisa berlari dengan enteng, mencapai finish, mencapai kemenangan. Itu aja. Jadi setiap kita pun harus tahu tujuan hidup kita itu apa. Apakah kita sedang mengejar hal yang jasmani atau mengejar hal yang rohani? Kalau kita mengejar hal yang rohani, yang jasmani sedikit demi sedikit itu harus ditanggalkan. Harus ditanggalkan. Diganti dengan hal yang rohani, yang rohani, yang rohani. Ya. Nah, di sini dikatakan bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan. Bukan sebagian. Menanggalkan semua beban dan dosa. Oleh karena itu Rasul Petrus berkata, kalau bumi ini akan lenyap seperti itu, ya, hangus dengan api, betapa sucinya kita harus hidup, dikatakan. Kata, betapa sucinya kita harus hidup. Itu harus jadi perhatian. Berarti bukan sebagian tetapi semua beban dan semua dosa kita harus tanggalkan. Bayangkan kehidupan kita akhir-akhir ini dan yang akan datang. Tanggal 9 Bali kebanjiran. Heran ya, banyak orang tetap tidak mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan tanda-tanda zaman yang seperti itu. Iya. Bayangkan itu di musim kemarau, Bali kebanjiran. Keesokan harinya saya di Surabaya, pulang dari Surabaya. Dari Suramadu sampai Brenta, hujan terus. Ya, tidak putus. Loh, ini musim kemarau. Tadi sore teman saya mengirimkan satu kejadian artikel di Sudan. Satu desa itu tiba-tiba amblas dan semua penduduknya lenyap ditelan kecuali satu orang. Anda bisa bayangkan ini zaman apa? Tetapi yang patut kita kasihani adalah banyak orang-orang Kristen ternyata mengabaikan tanda-tanda itu. Mereka tidak membuat, tanda-tanda ini tidak membuat mereka lebih mengutamakan Tuhan. Kan ngeri sudah seperti ini. Ya. Kembali kepada pembahasan kita, di sini dikatakan, marilah kita menanggalkan bukan sebagian, semua beban. Ya. Semua beban dan dosa. Dikatakan yang begitu merintangi kita. Bukan hanya sekedar merintangi, bukan hanya sekedar
Kadang-kadang merintangi, kadang-kadang enggak. Begitu merintangi kita dikatakan. Ya. Artinya kita tidak akan mengalami kemajuan secara kerohanian, justru kita akan semakin merosot. Mikir anak saya kok begini, kok tidak tobat-tobat, cucu saya kok begini, tidak tobat-tobat. Mikir, itu beban. Kalau kita, makanya para rasul ketika mengajarkan tentang doa, dalam permohonan, dalam syafaat, disertai ucapan syukur. Artinya kan kalau penutupnya sudah bersyukur, selesai doa, ya tidak usah kepikiran, biarkan itu di Tuhan. Saya selalu menasihatkan kalau orang-orang konseling pada saya, kok ini belum dijawab Tuhan, kok ini belum berubah. Saya bilangkan, tante, ibu, om, kalau doa untuk keluarga kita silahkan tangisi. Tapi selesai doa jangan nangis, sudah lupakan. Percaya bahwa Tuhan akan jawab. Nanti ketika doa lagi nangis lagi, tidak masalah. Selesai doa kan, sebelum amin kan, Tuhan aku bersyukur, Tuhan menjawab doaku. Amin. Sudah kata bersyukur itu harus menjadi kehidupan selanjutnya ketika keluar dari ruang doa. Kalau enggak, ini akan menjadi beban bagi kita. Ya. Dikatakan begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau dikatakan berlomba dengan tekun, artinya bisa ada dua hal yang akan terjadi. Kenapa harus bertekun? Perlombaan itu begitu beratnya. Yang kedua, perlombaan itu begitu lamanya. Bisa begitu berat atau begitu lama. Sehingga dibutuhkan ketekunan. Yang namanya orang ikut lomba mengerti arti ketekunan. Ya. Kalau binaraga, ya kan? Binaraga itu tandingnya tampilnya 1 menit. Dari diet latihannya itu bisa 4-6 bulan. Bayangkan makan makanan yang sama terus. Hanya dada ayam di blender dengan nanas dan itu diminum. Hanya itu terus, tidak boleh makan ayam panggang, ayam goreng, ya, bakmoy, tidak boleh. Semuanya tawar. Ya. Bayangkan itu 6 bulan seperti itu terus. Hanya untuk tampil 1 menit. Ya. Kalau tidak tekun, tidak mungkin bisa menjadi juara. Demikian pula dalam perlombaan iman kita. Butuh ketekunan. Orang berkata, apa kok masih hidup dalam peraturan, dalam hukum? Kita kan hidup dalam zaman anugerah. Semuanya boleh. Oh tidak, maksud saya bukan begini. Kita tidak hidup dalam hukum Taurat. Tetapi kita mendisiplin diri kita untuk terus hidup di dalam hal-hal yang rohani. Bukan mengumbar keduniawian. Ya. Demi satu tujuan, berkenan kepada Allah. Para atlet mengerti, mereka itu menahan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidur harus jam 9, tidak boleh lebih dari jam 9. Demi satu tujuan, juara. Mereka tidak bisa dikatakan bodoh, untuk apa hidup satu kali, kan lebih baik seneng-seneng. Iya bagi orang yang tidak punya tujuan hidup. Tapi orang yang punya tujuan hidup pasti ada yang dikorbankan. Mereka mendisiplin dirinya, mereka tekun dalam disiplin itu.
Jadi perhatikan, apakah kita sudah bertekun dalam perlombaan iman kita? Bertekun itu mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus dilakukan. Itu bertekun. Dalam waktu yang sudah ditetapkan. Itu bertekun. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berarti semua orang Kristen harus ikut semua. Karena ini perlombaan wajib. Penonton, Anda sudah jelas. Anda mau ngomong lahir baru, kalau Anda hanya sekedar penonton, Anda sudah di luar penilaian Allah kan? Sekarang ini kebanyakan gereja kan super star dan penonton kan. Lampu sorot hanya mengarah ke 1-2 orang. WL, singer dan pemain musik. Kadang harus disebut si A di bass. Kemudian lampu sorotnya ke yang megang bass. Si B dalam drum. Kemudian lampu sorotnya itu superstar. Itu superstar. Yang lain digelap-gelapkan. Ya. Yang lain gelap tidak ada lampunya kan? Penonton. Dari prinsip ini saja kita mengerti bahwa bukan gereja itu. Gereja adalah satu tubuh dengan banyak anggota. Sehingga Paulus katakan, baiklah dalam ibadah semua jemaat satu persatu memiliki sesuatu untuk dipersembahkan. Itu baru gereja. Ya. Sangat mengerikan. Di akhir zaman seperti ini, kita itu malah gereja tidak disebut gereja. Bayangkan kalau kita bawa orang dunia ke satu gereja, kemudian tanya, kamu tahu ini apa? Mereka mungkin katakan, oh ini kan diskotik, ini kan gedung bioskop. Mungkin seperti itu. Kenapa bisa seperti ini? Karena dunia sudah masuk ke gereja. Bukan gereja yang mempengaruhi dunia. Nah, perhatikan. Penonton, ya sekedar penonton, bukan atlet. Tidak ada yang melihat penonton. Penonton yang melihat superstar. Jadi mari kita lihat di sini. Ingat perlombaan iman ini diwajibkan bagi kita semua. Wajib. Ya. Kalau mengundurkan diri ya sudah jadi penonton. Kalau tidak mau mengundurkan diri, persiapkan yang baik. Supaya Anda tidak bikin malu. Bayangkan kadang saya lihat bahkan sekelas petinju-petinju dunia dulu waktu zamannya Mike Tyson kan. Oh, mereka nantang Mike Tyson tapi sepertinya kena anginnya aja mereka jatuh dan tidak bangun lagi. Itu kan tidak mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga menjadi lelucon, dipermalukan oleh orang-orang yang menontonnya. Kalau mau ikut pertandingan, perlombaan, wajib mempersiapkan diri. Bukan hanya sekedar ikut, tetapi mempermalukan diri sendiri. Tetapi ketika engkau ikut, engkau harus sudah persiapan dan yakin engkau memenangkan perlombaan itu. Dan untuk itu banyak hal yang perlu kita tanggalkan. Banyak hal yang perlu kita tanggalkan. Bukan hanya sekedar 1-2 beban tetapi semua beban. Bukan sekedar 1-2 dosa tetapi semua dosa harus ditanggalkan. Dan kita harus bertekun untuk mengikuti perlombaan itu. Bagaimana caranya supaya bisa bertekun, supaya kita bisa melakukannya dengan baik. Ayat 2 mengatakan,
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus, berarti contohnya adalah Yesus. Ketika Yesus hidup di muka bumi, dia berkata, apa yang Bapak lakukan itu yang anak lakukan. Apa yang Bapak katakan itu yang anak lakukan. Kalau di sini berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Paulus mengatakan, ikutilah teladanku sebab aku juga mengikuti teladan Kristus. Jadi semua yang Kristus katakan itu yang harus kita katakan. Semua yang Kristus lakukan itu yang harus kita lakukan. Dan disinilah kita akan melihat bahwa ternyata kita tidak melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hal yang paling utama yang Yesus selalu lakukan dan tekankan dan pesankan adalah usir setan, sembuhkan orang sakit. Banyak gereja sudah meninggalkan ini. Mereka beralih kepada menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam Bapa dan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Yesus katakan sembuhkan orang sakit. Dia menyembuhkan orang sakit. Yesus katakan usir setan. Dia utus para murid untuk mengusir setan. Tetapi lihat di sini. Apa yang Yesus tugaskan harus dilakukan oleh semua orang percaya. Ini sekarang menjadi satu karunia khusus untuk beberapa orang. Padahal seharusnya itu bukan satu karunia. Itu kuasa yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Berarti kita harus punya firman dong, supaya bisa berkata-kata sama dengan Yesus. Bagaimana bisa punya firman, bagaimana berkata-kata seperti yang firman katakan kalau kita tidak pernah membaca, tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Yesus berdoa, mari ikuti, kita juga berdoa. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokus kita apa? Fokus kita siapa? Saya ingin kaya, Pak. Berarti uang yang ada di depanmu, bukan Yesus. Padahal Yesus katakan, akulah gembala. Domba mengikuti gembala, baru kebajikan dan kemurahan akan mengikuti domba. Kalau dibalik, Anda akan ketemu dengan kitab Amsal kalau tidak salah yang berkata, uang itu punya sayap. Kalau dikejar dia akan lenyap. Ya. Sudah ngejar kebajikan dan kemurahan tidak dapat, Yesusnya tidak kelihatan sama sekali karena ada di belakang. Tetapi ketika kita mengejar Yesus, mengikuti Yesus, maka kebajikan dan kemurahan, berkat kemakmuran kelimpahan akan mengikuti kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari bangsa-bangsa, ya kan? Status kehidupan, kekayaan, kehormatan akan ditambahkan kepadamu. Sudah jelas, tapi kok tidak dilakukan? Karena tidak percaya kepada Yesus. Inilah yang disebut orang percaya yang tidak percaya. Kalau dari sebelah kan mengatakan buktinya tidak ada bukti. Ya. Nah, kita lanjut. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi jelas kan, seperti yang Yesus katakan, apa yang anak lihat Bapak lakukan, itu yang anak lakukan. Bapak lakukan, anak lakukan. Bapak katakan, anak katakan.
Jadi kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa melihat Yesus? Bagaimana kita bisa mendengar Yesus berbicara? Sehingga kita akan berkata-kata seperti apa yang Yesus katakan. Kekristenan itu tidak mudah. Kekristenan perlu sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Yesus. Bukan mengikut Yesus sambil menyangkal diri sedikit demi sedikit. Bukan. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Yesus memimpin kita dalam iman. Ketika kita mengikuti tingkah laku Yesus, ketika kita berkata-kata seperti Yesus, maka itu namanya kita dipimpin oleh Yesus. Ya. Jangan membenarkan diri sendiri. Ikuti firman Tuhan. Itu yang disebut dipimpin oleh Yesus. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Berarti kita itu harus selalu bergantung kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa membawa iman kita itu mengalami kesempurnaan. Dengan usaha kita sendiri, tidak bisa kita menjadi sempurna. Tetapi harus Yesus yang membuat iman kita sempurna. Nah, dengan demikian maka hidup kita harus selalu bergantung kepada Yesus. Bagaimana bisa bergantung dengan Yesus? Kalau sehari hanya 5 menit ketemunya. Seperti guru saya pernah berkata, doa adalah nafasku. Gagah luar biasa. Tapi maaf ya, saya jujur. Saya kalau doa tidak kuat, doa lebih dari setengah jam. Loh, asma dong. Kalau dalam 24 jam hanya bernafas setengah jam. Tersendat-sendat nafasnya itu. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kata bergantung. Kalau sudah bergantung, dilepas, jatuh loh. Kalau Anda lepas, iman Anda tidak akan pernah sempurna. Pak, kan hanya dilepas 5 menit. Tidak usah dilepas 5 menit, 1 detik aja hilang Anda. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingat yang dituntut oleh Tuhan itu luar biasa, sempurna. Sempurna. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Ya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, ya, engkau sudah bersungguh-sungguh. Tetapi marilah kita lakukan lebih lagi. Lebih bersungguh-sungguh. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, kita akan kembali kepada pembahasan seperti di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Bahwa Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan dibandingkan yang kelihatan. Sehingga ketika Paulus mengalami penderitaan yang seharusnya menurut kita itu sangat berat. Tetapi karena Paulus melihat upah yang disediakan di dalam kekekalan itu, dia katakan, oh ternyata penderitaan ini ringan dibandingkan hadiah upah yang dia akan terima nantinya. Nah, di sini pun Yesus sama. Dia
mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Fokus Yesus adalah upah. Fokus Yesus adalah upah. Dikatakan sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini upah Yesus. Sehingga ketika dia dihina, dia tenang, dia tekun dalam kehinaan itu. Tidak masalah dihina. Kenapa? Fokusnya adalah sukacita, upah yang akan dia dapatkan. Ya. Tapi kalau tidak ada upah, siapa sih mau yang menderita terus? Ya. Siapa mau menderita terus tanpa tujuan, tanpa upah? Kalau kejuaraan misalnya seperti yang saya tahu Binaraga, ya sudah semua orang boleh ikut, nanti semuanya juara. Loh, siapa mau diet? Siapa mau jemur? Saya sampai katakan kepada para atlet sekarang, saya bisa godain mereka, ya sudah jemur terus. Kemudian kasih garam, ya goreng sudah. Ya. Tetapi itu penderitaan yang mereka lakukan dengan senang hati. Kenapa? Mereka sudah bayangkan mereka juara. Nah, Yesus pun kita lihat banyak penderitaan, tetapi dia dengan tekun dia jalani semua. Bayangkan dia adalah Allah tetapi tidak dihormati, bahkan tidak dihormati sebagai manusia. Paulus, dia mengalami penderitaan yang sedemikian rupa dan dia masih katakan ini penderitaan ringan. Dia tekun melakukannya. Bagaimana bisa saya katakan Paulus tekun? Karena Paulus 5 kali dicambuk, 39 kali tiap kali dia mengalami hukuman itu. Coba dari kita kan belum ada ya yang pernah dicambuk 39 kali. Sekali hukuman. Dan itu Paulus mengalami 5 kali. 1 kali didera pakai tongkat. Berkali-kali Paulus mengalami penderitaan, tetapi Paulus katakan itu penderitaan ringan. Dibandingkan hadiah yang Tuhan sudah sediakan. Bayangkan kalau orang Kristen tidak tahu firman Tuhan, tidak tahu apa yang Tuhan sediakan. Tidak mungkin bisa bertekun sampai akhir. Setengah jalan sudah berhenti imannya. Ya. Mengalami penderitaan sedikit, berhenti sudah. Cari aman, cari enak. Ya. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia. Ingat selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Yesus dihina dan dikatakan di sini yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Bahwa hinaan itu begitu hebatnya. Dan yang menghina lebih hebat lagi, yang menghina adalah orang berdosa, yang menuduh Allah yang tidak berdosa, itu berdosa. Ya. Itu kan tambah jengkel kan. Bayangkan Anda pakai pakaian seharga 25 juta. Dan orang miskin kemudian berkata, ini 20 juta. Oh kamu jelek. Bodoh kamu, ini loh saya beli 103. Ya. Loh itu hinaan, tapi kan hinaan yang tidak tahu diri kan. Kalau sekarang kita dihina seperti itu, wah kita cari teman mungkin kan. Coba hadapi ini orang yang super bodoh ini. Ya. Dan Yesus diam loh ketika dihina. Oleh orang berdosa, Yesus yang tidak berdosa dianggap
menjadi orang berdosa yang menghujat Allah. Padahal Yesus sendiri adalah Allah. Dan Yesus tidak melawan. Ketika dia dibawa ke pengadilan, dia diam. Bisakah Anda diam ketika seharusnya Anda bisa menjawab dengan benar? Wow, itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya. Ingatlah selalu. Jadi ketika kita sudah mau melawan orang yang bersalah kepada kita, yang menghina kita, yang menuduh kita, ingat selalu akan Yesus. Dia sudah terlebih dahulu dituduh. Dia sudah terlebih dahulu dihina. Bahkan seluruh kehidupannya penuh dengan penghinaan. Ketika dia mengusir setan, dituduh memakai bersekongkol dengan Baal Zebul. Anda bisa bayangkan kemudian kalau yang mengatakan itu juga adalah famili dari orang yang disembuhkan. Tetapi Yesus diam. Dan orang-orang yang seperti Yesus ini di akhir zaman akan menjadi terang, sungguh-sungguh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan. Bantahannya tidak remeh, bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya Anda punya teladan. Ingat Yesus ketika Anda menderita, ingat Yesus. Yesus sudah pernah mengalami. Sehingga dikatakan supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Duh, kok udah habis-habisnya masalah ini ya. Aku sudah hidup benar. Yesus juga. Jangan pernah berhenti untuk terus melanjutkan langkah-langkah imanmu. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mungkin ada beberapa orang yang lemah. Tetapi saya mau katakan, jangan sampai itu berkelanjutan sehingga menjadi keputusasaan. Orang kalau sudah putus asa, mungkin tidak bunuh diri, walaupun banyak yang bunuh diri. Tapi engkau sudah menjadi pasif. Suruh melayani, enggak, saya tidak mau, bukan bagian saya, percuma. Suruh apa, enggak, bukan bagian saya. Sudahlah pokoknya saya datang ke gereja. Jangan sampai kalau sudah terlalu pahit kan nanti syukur ini saya datang masih ke gereja. Kan gitu kan. Jadi jangan lemah. Jangan menjadi lemah. Ya. Karena penderitaan, masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Sehingga bahkan menjadi putus asa. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukannya dan Dia mampu untuk bertahan sampai akhir. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya, tidak ada alasan bagi kita untuk mengundurkan diri. Tidak ada alasan. Belum sampai mencucurkan darah. Yesus mencucurkan darah. Paulus mencucurkan darah. Petrus mencucurkan darah. Yakobus mencucurkan darah. Kita belum. Kita belum. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Dosa tidak mudah dihadapi. Sehingga di sini dikatakan dalam pergumulan. Berarti kita setiap waktu terus bergelut, bergumul dengan dosa ini. Tetapi itu pun belum sampai mencucurkan darah. Yesus belum melakukan, belum menentang kehendak Allah.
Dia hanya berdoa, Tuhan, jikalau mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Dan itu menjadi pergumulan Yesus untuk melakukan kehendak Allah atau tidak melakukannya. Dia bergumul terus sepanjang malam sampai keringatnya menjadi darah. Kita kan belum kan, dari susahnya sampai pembuluh darah pecah. Ya kan? Belum. Biasanya pembuluh pecah karena keenaan makan. Ya. Bukan karena menderita, bergumul dengan dosa. Itu bergumul dengan makanan. Ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, sehingga tidak ada alasan kamu menjadi lemah, tidak ada alasan kamu menjadi putus asa, tidak ada alasan untuk menyangkal imanmu, tidak ada alasan untuk mendurhaka kepada Tuhan. Penderitaanmu tidak seberapa. Karena dalam menjalani iman ada contoh, yaitu Yesus. Itu kan Allah, ada contoh, yaitu Paulus. Ya. Kalau kita lihat kejadian yang baru-baru ini, Charlie Kirk yang dibunuh, ditembak. Sepertinya dia tidak adil. Tidak adil. Orang yang benar, orang yang baik, orang yang tidak menyangkal imannya. Kok umurnya pendek? Setan menggerakkan seseorang untuk menembak dia di tengah-tengah kerumunan. Akhirnya lehernya kena dan dia meninggal. Dia sudah mencucurkan darah, kita belum. Ya, kita belum. Tetapi istrinya dengan penuh semangat, dia berkata, intinya bahwa dia tidak akan tergoyahkan. Banyak contoh-contoh yang sudah diberikan oleh suaminya, yang dia terus akan pegang. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah orang akan mengenal kita sebagai orang yang lemah? Sebagai orang yang gampang putus asa dan selalu putus asa? Ataukah orang nantinya akan mengenal kita sebagai orang yang gigih dalam mengikut Yesus, dalam berkorban, dalam menderma, dalam doa. Apakah orang akan mengingat itu tentang kita? Apakah orang akan mengingat bahwa kita itu tidak pernah absen ke gereja? Apakah orang akan mengingat kita pernah menyembuhkan 5 orang sakit? Apakah orang akan mengingat kita pernah bernubuat dan nubuatan itu terjadi terhadap diri mereka? Kira-kira apa yang orang akan ingat tentang kita? Apa yang Yesus ingat tentang kita yang sudah kita lakukan? Berapa jiwa kita menangkan? Berapa nubuatan yang kita sampaikan dan itu terjadi? Berapa orang sakit yang kita sembuhkan? Berapa setan yang sudah kita usir? Apakah itu akan diingat oleh orang? Atau kita akan diingat sebagai orang, kalau ada orang itu pasti tengkar. Kalau ada orang itu, sudah tidak menyenangkan. Ya. Si raja gosip, ya. Si ratu gosip. Nah, cocok raja gosip ya. Yang ada raja dangdut. Ya. Ratu gosip, ya kan. Apakah itu yang akan diingat? Kaya tapi kikir. Apakah itu yang orang akan ingat? Ingat, kita tidak akan membawa kekayaan kita. Mau diusahakan bagaimanapun. Ya. Sampai-sampai orang-orang terobsesi. Rumahnya sebenarnya sayang untuk dikirim ke alam kekekalan, bikin rumah-rumahan. Seharusnya kalau memang itu yang dipercaya, sudah rumahnya bakar aja. Ya. Lihat di sini bahwa ayo kita berpikir. Ketika kita mati, apa yang orang ingat tentang kita? Iman kita,
atau dosa-dosa yang kita sering lakukan, atau tabiat-tabiat buruk yang selalu membebani kita, hanya kita yang tahu. Bahkan kalau kita mau berdiam diri sejenak, menyelidiki diri kita, kita akan tahu kok sebenarnya orang akan mengingat kita sebagai apa. Ya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sehingga jangan menjadi lemah. Jangan menjadi putus asa. Jangan mendurhaka. Marilah kita semua di akhir dari akhir zaman ini. Ya. Di akhir dari akhir zaman ini. Kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada kejadian dunia yang akan bikin heboh lagi. PBB akan meresmikan Palestina merdeka. Dan Israel sudah berkata, jangan macam-macam. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi? Kalau ekonomi, tidak usah nuklir, tidak usah apa. Kalau ekonomi aja yang memegang, yang menentukan adalah Israel. Para pengusaha pun harus hati-hati. Ya, jadi mari kita bawa dalam doa, terus beriman, terus sungguh-sungguh melatih iman kita, berlomba dalam perlombaan iman yang benar, dan kita semakin disempurnakan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.